Halo semuanya, kembali bersama saya Dr. Jimmy Ardian, spesialis kedokteran jiwa dari Siloam Hospital Bogor. Minggu kemarin, kita baru ngobrol-ngobrol dengan Jessica Mila tentang body positivity. Tapi mungkin karena beberapa teman-teman nggak melihat rekaman tersebut atau obrolan tersebut, jadi saya pindahkan sebagian materinya ke obrolan di YouTube hari ini ya. Buat yang udah nonton, mungkin nggak perlu ditonton video ini, nggak apa-apa. Kita hidup di kebudayaan di mana ada aturan-aturan yang sudah tertulis maupun tidak tertulis. Bahwa misalnya seorang anak harus pintar matematika untuk dianggap pintar. Anak yang hanya pintar di bidang seni atau di bidang bahasa mungkin tidak akan dianggap sepintar anak yang pintar di bidang matematika. Atau ada aturan tertulis lain atau tidak tertulis lain. Misalnya seorang wanita dianggap cantik jika kulitnya putih, kemudian rambutnya lurus, kemudian kurus, begitu ya. Ada aturan-aturan yang tidak tertulis yang menjadi semacam norma bagi masyarakat. Buruknya dari aturan-aturan ini adalah kita jarang mengkritisi apa yang sudah terlanjur kita percayai, misalnya matematika tadi. Anak yang pandai matematika dianggap lebih pandai ketimbang anak yang pandai bahasa atau seni. Karena kita sudah terlanjur percaya, akhirnya ya mengalir begitu saja. Kita memaksa anak yang bakatnya di seni atau bakatnya di bahasa untuk belajar matematika. Padahal bukan itu. Akhirnya seorang anak salah arah, seorang anak kebingungan dengan apa yang dia suka pada masa dewasanya. Karena pada saat kecil, dia tidak dikenalkan dengan apa yang dia sukai. Malah kita memaksa dia menyukai hal lain yang bukan dia. Begitupun tentang kecantikan. Kita sudah terlanjur mempercayai standar cantik tertentu. Yang kurus, yang langsing, yang tinggi, yang putih, yang rambutnya lurus. Kita jarang melihat apa yang sudah kita percaya itu dari kacamata yang berbeda. Sehingga akhirnya perempuan-perempuan kemudian mulai terdorong untuk mendekati standar tersebut. Sebenarnya nggak salah juga sih kalau standarnya rasional dan sehat. Tapi seringkali standarnya yang ditetapkan itu nggak rasional. Contoh, seseorang terlahir dengan kulit gelap. Bagaimana mungkin dia memaksa diri menjadi putih seperti model-model yang ada di majalah atau ada di televisi? Kan nggak rasional lagi. Atau seseorang terlahir dengan rambut yang bergelombang. Karena tren rambut lurus yang begitu rupa, dia dipaksa untuk terus-menerus berambut lurus, atau kalau nggak akan dibully, akan direndahkan, dan lain sebagainya. Atau misalnya seseorang dengan pipi yang cabi atau jerawat bahkan. Jerawat menjadi sesuatu yang sangat mengerikan bagi beberapa orang karena dianggap abnormalitas. Padahal kalau mau jujur, beberapa jerawat itu normal-normal saja terjadi. Tidak semua harus hilang begitu saja pada saat kita hidup dan nggak boleh ada jerawat sama sekali begitu. Agak kurang rasional jika kita mengharapkan dari lahir sampai nanti dewasa kita nggak pernah jerawatan sama sekali. Karena harapan yang tidak rasional ini, karena tuntutan yang tidak rasional ini, seseorang kemudian mengejar sesuatu yang tidak ada. Nggak ada ujungnya. Nggak ada ujungnya untuk perut langsing, nggak ada ujungnya untuk kulit putih, nggak ada ujungnya untuk hidung mancung, mata yang bagus, nggak jerawatan, nggak ada ujungnya. Sehingga pengejaran ini akan sangat melelahkan. Bahkan cenderung menyakitkan. Karena dalam perjalanan membaik pun kita akan fokus kepada apa yang kurang. Aku kurang kurus nih, betisku kurang kecil nih, aku kurang putih nih, aku kurang. Listnya akan terus-menerus bertambah. Memperbaiki yang satu akan menambah list yang lain. Bukan karena kita tidak sedang memperbaiki diri, namun karena kita terjebak dalam mindset yang keliru. Beauty is a state of mind, not a state of body. Cantik, ganteng itu
keadaan pikiran, bukan keadaan tubuh. Kamu bisa begitu cantik, begitu tampan, tapi ketika kamu mempersepsikan dirimu kurang, mindset kurang tadi, maka kamu tidak akan menganggap dirimu cantik atau ganteng. Sebaliknya yang sangat menarik adalah ketika kita menggunakan mindset kurang, saat kita mempersepsi diri kita selalu ada yang kurang, maka ada hal buruk yang menanti, yaitu begini. Bahkan sekalipun kita diet untuk mengurangi berat badan bagi yang punya mindset kurang, kemungkinan untuk berat badan kembali seperti dulu sebelum diet adalah sangat besar. Atau ketika saya punya mindset kurang, jika saya kemudian melakukan perubahan yang positif, sesuatu yang baik, kemungkinan saya untuk berhenti melakukan aktivitas yang baik dan kembali ke habit lama yang buruk, itu sangat besar. Misal, beberapa yang mengalami masalah badan adalah mereka yang mengalami obesitas atau gangguan makan seperti binge eating. Binge eating ini dekat sekali dengan stres. Kadang ini terjadi karena stres yang mendadak lalu kita makan itu nggak kekontrol. Jadi bisa dibayangkan stres membuat binge eating. Binge eating badannya berat, tambah stres, tambah makan, tambah binge eating, dan siklusnya begitu. Bisa kita bayangkan betapa menyulitkannya jika ada mindset kurang. Oke, saya diet, berat badan saya turun, tapi kemudian saya berpikir, ini masih kurang. Kurang ini menjadi stres bagi kita. Kita mikirin, kita nggak nyaman, itu jadi stres. Akhirnya jadi makan, berat badan nambah lagi, stres lagi. Makan, berat badan nambah lagi. Mindset kurang tidak membantu dalam perubahan. Sebaliknya bahkan mungkin mengganggu perubahan. Teman-teman dengan obesitas, teman-teman dengan gangguan makan yang memiliki mindset kurang ini akan sulit untuk berubah menjadi lebih sehat, lebih baik, dan berkelanjutan. Mungkin berubah, tapi berkelanjutannya sulit. Apa yang perlu kita tanamkan dulu ketika kita berusaha untuk berubah adalah mindset cukup. Saya cukup baik, kaki saya cukup kuat untuk melangkah, saya cukup sehat, saya cukup menyayangi badan saya yang membawa saya sampai hari ini, saya cukup menyayangi diri saya yang membawa saya sampai ke posisi saat ini, saya cukup menghargai diri saya karena kualitas, sebutkan kualitas positifmu, bukan hanya apa yang ada di tubuh. Sehingga kita menerima keseluruhan diri kita secara utuh. Bukan kurang, bukan. Mana yang cukup, mana yang baik, itu juga perlu kita lihat secara real. Nggak hanya fokus kepada apa yang kurang-kurang saja. Nah, tapi kalau kita nerima diri sendiri, kalau kita nggak menganggap diri kita kurang, terus kita nggak punya motivasi berubah dong. Nah, ini biasanya orang suka mengambil ekstrim begitu. Kalau kita nggak pakai mindset kurang, kalau kita pakai mindset cukup, kalau saya menerima diri saya, artinya saya nggak berubah. Kalau saya memaki-maki diri saya, merendahkan diri saya, bilang saya nggak cukup baik, berarti saya berubah. Sebenarnya nggak perlu begitu, teman-teman. Perubahan yang sehat justru dimulai dari penerimaan. Apa yang kita tolak untuk rasakan tidak pernah kita sembuhkan. Kalau kita terus menolak diri kita, tubuh kita, bagaimana kita mau bekerja sama dengan tubuh ini kepada perubahan yang lebih baik? Yang perlu kita lakukan pertama-tama adalah menerima dan kemudian bertumbuh. Menerima dan mengubah ini bukan dua hal yang kontradiksi. Bisa nggak? Saya menerima diri saya menerima tubuh saya, tapi saya mau berubah menjadi lebih baik. Bisa. Saya mau menjadi lebih segar misalnya. Tapi saya menerima diri saya menyayangi tubuh saya. Tapi saya mau supaya saya bertumbuh lebih dari ini. Diri kita ini bukan sesuatu yang fix konstan. Diri kita ini sesuatu yang growing, bertumbuh. Jadi, menerima diri saat ini dan bertumbuh untuk terus-menerus ke masa depan itu bukan sesuatu yang kontradiktif. Itu justru sesuatu yang sehat. Saya mau menerima diri saya yang cukup baik saat ini, tapi saya mau bertumbuh lebih baik lagi.
Kemarin saya bicara dengan Jessica Milla yang kemudian diwawancarai tentang film yang terakhir di bulan Desember kalau nggak salah, yang berjudul Imperfect. Buat teman-teman yang belum nonton, boleh ditonton di tempat legal ya. Tapi kurang lebih filmnya begini. Jessica Milla awalnya adalah seseorang yang gemuk, badannya besar, bahkan dibully orang tuanya dibanding-bandingkan dengan adiknya yang langsing. Karena sebuah kondisi pekerjaan, dia terpaksa untuk mengurangi berat badannya dengan ekstrim untuk menjadi seseorang yang standar dunia anggap cantik. Jadilah dia langsing, jadilah dia putih, jadilah dia rambutnya bagus. Persis jadi seperti yang diharapkan. Tapi ada yang menarik. Ketika dia mencapai apa yang dia pikir dia inginkan, yaitu langsing, cantik, perhatian dari orang yang laki-laki tiba-tiba nengok. Ketika dia mencapai posisi tersebut, justru dia kehilangan apa yang penting. Teman-temannya, pasangan yang menyayangi dia. Dia mengejar apa yang dia inginkan, tapi dia kehilangan apa yang dia miliki dan yang penting. Hati-hati dengan pencarian karena mindset kurang. Jangan sampai kita mengejar apa yang kita pikir kita inginkan sampai kehilangan apa yang penting. Dan ternyata setelah sampai kepada apa yang kita pikir kita inginkan, ternyata kita juga nggak pingin hal tersebut. Karena bukan itu yang penting. Lebih baik untuk kita sejahtera, lebih baik untuk kita bahagia. Dan kebahagiaan dimulai dari penerimaan. Ingat, penerimaan bukan hanya diam, tapi penerimaan juga bertumbuh ke depan. Boleh kalau kamu menerima saat ini dan bertumbuh terus-menerus, mengusahakan yang sehat terus-menerus, mengusahakan yang baik terus-menerus. Boleh nggak menerima dan diet? Boleh. Tapi dietmu didasari karena kamu mencintai dirimu. Boleh nggak menerima dan olahraga? Boleh. Tapi olahragamu didasari oleh kamu mencintai tubuhmu. Bukan kurang, bukan menolak. Cakap, tampan, atau cantik adalah state of mind, not a state of body. Semoga video ini dapat membantu. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Saya Dr. Jimmy Ardian dari Siloam Hospital Bogor. Sampai jumpa.